Ibu hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu hadirin kami hormati. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Syukri Albani Nasution MA dan sekaligus ditutupi dengan doa. Kepada beliau majelis mempersilakan. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya tanda kita ramai berkumpul, jelas benar orang Melayu menjunjung tinggi adab. Saya gembira hadir di bumi Melayu, di bunda tanah Melayu ini. Saya merasa disambut seperti keluarga sendiri. Saya mohon tepuk tangan buat kita bersama. Bila pandai menghargai keluarga kandung, takkan sempurna bila tidak bisa juga menyayangi keluarga yang datang dari jauh. Dan saya cukup merasa dihargai sempurna oleh saudara-saudara saya di Kabupaten Lingga. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, tanpa terkecuali satu orang pun, baik yang lagi makan, baik yang lagi berdiri, yang lagi termenung, yang lagi berpikir, semua kita sempurnakan rasa syukur kita atas 21 tahun Kabupaten Lingga, dan juga kalau saya tak salah 53 tahun Korpri. Kita sempurnakan dengan berselawat. Setuju? Setuju? Yang tak mau salawat, saya doakan giginya copot. Doa ini serius, makanya kita salawat sama-sama ya. Saya mau mendengar malam yang berkah ini, cuacanya sempurna untuk kita bersama mengiringi dengan salawat. Salawatnya yang begini, Sholatullah. Bisa ya? Semua ya? Ya. Sholatullah ala toha rasulillah. Sholatullah ala yasin habibillah. Tawassalna wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Masih belum kencang speednya, macam ece-ece aja aku dengar. Bisa agak kencang sedikit? Ya Allah ya Tuhanku, bila semua saudara-saudaraku di Daik ini Kabupaten Lingga bersalawat dengan sempurna suaranya, berikanlah hidupnya penuh dengan rezeki dan keberkahan. Kayak gitulah hebat suaranya. Oke ya. Yang malas-malas bersalawat, ya Allah kurangilah 50.000 rezekinya. Sama ya, sekali lagi saya mau kencang suaranya. Dalam hati kita bersalawat kepada Rasul, mencintai Rasul seumpama Allah mencintai Rasul, seumpama itu pula Allah mencintai masyarakat Kabupaten Lingga. Alhamdulillah.
Baik, sekali lagi. Salatullah Salatullah ala Yasin Habibillah tawassalna wabil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Asisten 3 Forkopimda, DPR, Ormas Islam, Ormas Kemasyarakatan, BKM, orang-orang tua kami, guru-guru kami, masyarakat, kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di Kabupaten Lingga. Saya sudah panjang berdakwah. Baru tadilah saya mengawali dakwah saya dengan pantun. Itu di Dabo. Tepuk tangan lah dulu. Saya tidak percaya diri berpantun. Ini saya sudah 16 kali mencoret-coret dan tercoret-coret. Akhirnya ada nih kertasnya. Alhamdulillah pandai saya buat pantun. Tak percaya diri saya seperti Pak Asisten 3. Jadi kalau tak pas pantun saya ini, pura-pura lupa aja ya supaya enak ya. Bila pagi hari bersinar cerah. Paten. Ulangi ya. Bila pagi hari bersinar cerah. Matahari bersinar di ufuk mata. Kita doakan masyarakat Lingga sehat sejahtera. Masyarakatnya hebat bermartabat. Tepuk tangan lah. Itu tanda saya tidak pandai buatnya ini. Satu lagi ya. Jauh berangkat ke tanah yang subur. Pulang ke rumah membawa kangkung. Lanjutkan semua yang membuat masyarakat makmur. Masyarakatnya saling mendoakan dan saling mendukung. Alhamdulillah. Bu, sehat, aman, pulang kita. Begini, tahu nggak penyakit yang paling mengerikan di muka bumi ini apa? Ada yang tahu? Siapa yang tahu saya kasih 5.000. Apa penyakit yang paling mengerikan di muka bumi ini? Hah? Malas. Penyakit yang paling mengerikan di muka bumi ini, dengar ini ya. Penyakit yang paling mengerikan di bumi ini adalah suntuk. Apa? Siapa di sini yang suntuk? Tunjuk tangan. Tahu suntuk kan? Apa ciri-ciri orang suntuk? Ciri-ciri orang suntuk itu suka membuat orang lain suntuk. Dia tidak mau suntuk sendirian. Tadi awak tak ada masalah. Begitu duduk bercakap sama dia jadi bermasalah hidup awak. Nah ini dia. Hati-hati ya. Saya ingin awali tausiah saya di Bunda Tanah Melayu ini dari sini. Jangan suka membuat masalah kepada sesuatu yang tak pernah bermasalah. Ada satu doa yang diucapkan Nabi Musa ketika Nabi Musa diperintah Allah menghadapi Fir'aun. Toha 25 sampai 28. Kalau ada yang tahu datang sini saya kasih hadiah. Ada?
1, 2, 3, 4. Ada yang tahu? Ada yang mau? Ini ada hadiahnya loh. Tidak ada yang mau? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbis rahli sadri. Sama-sama ya. Rabbis rahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam yafqahu qauli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjalani hidup ini jangan suntuk. Menghadapi hidup ini jangan baper. Tahu baper? Bawa perasaan. Awak yang senyum, dia yang pening. Tak senyum awak, dia oyong juga. Bingung kita, apa yang mau dilakukan? Makanya ketika Nabi Musa diperintah Allah menghadapi Fir'aun, padahal Fir'aun dan Musa itu seperti langit dan bumi. Fir'aun itu raja yang paling istimewa hidupnya. Bahkan dalam satu riwayat disebut dia punya pengawal sampai 10 lapis, mengalahkan kue lapis. Musa hanya penggembala, lidahnya pun celat, tidak bisa sempurna dia berbicara. Tapi yang diminta Nabi Musa ketika diperintah Allah menghadapi Fir'aun, Ishrah li sadri. Ya Allah, ringankan hatiku. Karena orang yang sering kalah dalam hidupnya adalah tak pandai memahami keadaan yang tak seharusnya selalu sama dengan apa yang dia bayangkan. Bapak Ibu, Bapak-bapak ini senang gak punya istri kayak yang di rumah itu? Yakin? Ya, karena ada ibu aja bilang yakin. Cerewet gak? Cerewet ya? Suka istrinya cerewet atau tidak? Ibu-ibu senang gak punya suami kayak gitu? 50-50. Kenapa ada dua orang ini? Kalau dekat sering bermasalah, kalau jauh sering merindukan. Saling melengkapi. Karena Ishrah li sadri. Kita sering tak faham rezeki yang paling istimewa dalam perjalanan hidup ini adalah ketika Allah menolong kita, bisa meringankan hati kita, memahami yang tak pernah kita bayangkan, bisa kita lewatkan. Inilah pentingnya kalau kita menyebut menjaga bumi Melayu Kabupaten Lingga ini, harus orang-orangnya bisa tenang memahami kehidupan ini. Saya tadi siang di Dabu, saya bilang kepada teman-teman yang mengiringi saya, Ustadz Abdullah juga termasuk, luar biasa ini Dabu, luar biasa ini Lingga. Saya ini bukan karena diundang maka saya bicara itu. Pertahanan adat, kehidupan, heritage yang tidak pernah berubah. Harusnya ini tetap bisa menjadi nilai besar dari Kabupaten Lingga. Dan saya mengajak kita semua masyarakat bersyukur memiliki kehidupan seperti ini di Kabupaten Lingga. Dan ini ke depan akan menjadi nilai khusus di mata masyarakat luar. Saya masyarakat luar, saya hadir kemari, saya beramah tamah dengan masyarakat semua yang ada di sini. Adab dijunjung tinggi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tanda orang beradab, tak pandai menceritakan jelek orang, lebih suka dia memuji hebatnya orang. Cocok? Tepuk tangan lah kalau cocok. Jadi Bapak Ibu jangan tahu nggak ciri-ciri orang suntuk yang lain itu? Ya? Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Jangan Pak. Belajarlah tidak selera kepada yang tak pernah kita butuhkan, supaya kita gembira menjalani hidup ini Pak. Ibu-ibu,
Mana lebih cantik, mancung atau pesek? Hei, serius. Ini pertanyaan serius. Mana lebih cantik, mancung atau pesek? Yang pesek bilang pesek, yang mancung ngejek-ngejek. Kalau pesek cantik, coba tunjuk tangan. Siapa yang mau jadi orang pesek? Ada? Biar saya aminkan. Mana lebih cantik, pesek atau mancung? Hei, gini, saya kasih tahu rumusnya. Kalau hidungmu sudah pesek, nanti habis ini bercermin dulu di rumah ya. Lupakanlah hidung mancung, supaya jangan pening kali hidup ini. Paham? Iya. Kenapa banyak orang yang tak mancung merasa tak sempurna wajahnya? Karena dia selalu berharap yang tak ada dalam dirinya. Itu masalah. Ya, coba kalau. Apa kali? Mau apa kali? Siapa kali? Ini yang harus menjadi rumus hidup kita. Kenapa hidup sering tidak berkah kita rasakan? Karena tak pandai menjejak syukur dalam setiap perjalanannya. Hanya pandai mengkritik yang tak pernah ada. Hati-hati, ya. Tahu, ibu-ibu, kenapa suami-suami itu kalau pergi keluar kota nggak berani beli oleh-oleh sama ibu-ibu? Hah? Tahu? Pujiannya 1, kritikannya 10. Pergilah suaminya keluar kota, pulang bawa oleh-olehnya baju dinas mama-mama. Apa baju dinas mama-mama? Beli baju dinas mama-mama, namanya daster, warnanya kuning ungu. Udah paten kali lah rasa suaminya beli baju itu. Pulang sampai rumah, adikku sayang, abang bawa oleh-oleh. Lalu ditunjuknya, dah. Apa kata istrinya? Alhamdulillah bang, terima kasih. Bener toh? Ih bang, kalau warna biru cantik kali loh baju ini bang. Mulailah di situ masalahmu. Wahai suami-suami, pahami yang aku bilang ini. Ya. Lalu dicobanya begini. Bang, kok besar kali abang beli? Abang pikir aku gendut kali ya? Wah, masalahmu sudah mulai rumit. Kita sambung nggak nih? Sur kali bapak itu. Kayaknya banyak masalah bapaknya. Yang ketiga, berapa lah abang beli ini? 200.000 deh. Ih bodoh kali abang. Sempurnalah masalahmu di situ. Hei, kita harus pandai mensyukuri yang sudah ada. Baru Allah berikan keberkahan dalam hidup ini. Bagaimana hidup yang diberikan Allah berkah? Berkah itu ziyadatul khair wa ziyadatul ta'ah wa ziyadatul manfaah. Orang-orang yang setiap menapaki hidupnya ditambah Allah kebaikannya, ditambah Allah kemanfaatannya, ditambah Allah ketaatannya. Hitung dirimu, hisap dirimu, sehebat apakah engkau menapaki berkahnya hidup. Ada orang bilang gini, Ustaz, cemanalah awak mau hidup? Gaji pun cuma 1,5 juta per bulan. Berat Ustaz, berat. Udah berapa tahun Bapak kerja gajinya 1,5 juta? Sudah 3 tahun Ustaz. Berat saya hidup, nggak bisa saya hidup kalau gaji saya 1,5 juta. Padahal waktu dia ngomong itu, dia masih hidup. Berarti dia lupa kalau selama ini dia hidup. Hati-hati. Makanya saya katakan tadi, belajarlah tidak selera kepada yang tak pernah kita punya, supaya rasa syukur hidup dan tanggung jawab kita naik. Menjaga Kabupaten Lingga ini bukan menunjuk apa kerjamu, tapi menjaga Kabupaten Lingga ini menunjuk dirimu sendiri apa yang saya harus lakukan untuk kabupaten yang tercinta ini. Itulah namanya orang yang bertanggung jawab. Tepuk tangan boleh? Nah.
Dan inilah yang dimiliki oleh kita-kita ini. Malu kita bila ada orang menjelekkan nama Kabupaten Lingga. Gembira kita bila ada orang yang memuja dan memuji Kabupaten Lingga. Hati-hati, ini prinsip ekonomi. Ya, sekali kau tolak hati orang hadir dengan sukacita di kampungmu, seumur hidup takkan pernah lupa dia tentang kenangan itu. Hari ini saya pulang, gembira hati saya mendapati berita bahwa orang Kabupaten Lingga, orang Dayak ini hebat tabiat dan perilakunya. Seumur hidup akan saya kenang menjadi bahan cerita baik di banyak masyarakat. Dan ini menjadi amal jariah. Dan ini yang harus kita lakukan. Sama ya, bicara tentang kehidupan sosial. Tidak ada lagi saatnya kita tentang mengkritik orang. Jangan pernah suka berdiri di kelemahan orang lain, Pak. Bu, gosip itu enak nggak? Gosip itu enak nggak? Siapa di sini tukang gosip? Tunjuk tangan. Ada? Ketua pergosipan ada nggak? Hati-hati, ya. Jangan mau berdiri di kelemahan orang. Saya pernah ditanya sama jamaah, Ustadz, boleh nggak kita menceritakan orang, menceritakan aib orang? Boleh. Tapi berhenti di tempat ceritanya, jangan dibumbui, jangan ditambahi. Anak si Anu itu, tadi dia balap-balap naik motor, terjatuh dia di depan itu. Dah, sampai di situ berhenti. Tapi kan itu nggak enak. Yang enak itu kalau disambung. Ah, sama aja tuh, bapaknya pun kayak gitu naik kereta, emaknya juga kayak gitu. Ah, itu yang enak. Dan itulah yang tak beres. Paham nggak? Ini menjadi kekuatan bagi diri kita. Tidak akan mungkin nilai keberkahan hadir kepada hidup manusia kalau orang per orang tidak saling sayang menyayangi. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Saling sayang menyayangilah kamu di muka bumi ini. Kalau seandainya itu kamu lakukan, kasih sayang dari bumi Allah naikkan. Bagaimana kasih sayang dari bumi Allah naikkan? Panas matahari tidak membuat kau sakit, tidak membuat kau lemah. Berjalan kau fantashiru fil ard, mencari rezeki Allah tanpa keluh kesah. Dan kasih sayang dari langit Allah turunkan. Apa kasih sayang dari langit yang Allah turunkan? Apapun rezeki yang kau miliki di rumahmu tidak akan menjadi upatan dalam kehidupan kamu. Hati-hati, ini menjadi kekuatan. Saya tadi dikasih buku oleh Ustadz Abdullah, buku yang diterjemahkan dari bahasa Melayu tentang adab. Menarik sekali. Selama saya istirahat di kamar, saya baca lembar per lembar sampai di buku itu yang diterbitkan juga oleh Kabupaten Lingga. Saya sarankan buku itu menjadi jejak adabnya orang-orang Melayu di bumi tanah Melayu ini. Bahkan tentang baju pun diatur. Katanya jangan pakai baju yang berbulu kasar, karena kalau kau pakai akan mudah menimbulkan rasa panas. Dan baju yang dipakai dengan rasa panas akan membuat orang cenderung emosional. Dan kalau orang emosional, akhlaknya akan turun. Segitu sensitifnya lah orang-orang dulu, apalagi ulama-ulama kita, memahami betapa pentingnya adab menjaga kehidupan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada gunanya kemenangan dalam setiap hidup yang kita jalani ini. Seorang ayah berantem sama anaknya, merasa menang dia? Tidak perlu. Seorang anak berantem kepada abangnya, merasa menang dia? Tidak perlu. Kalau di dalamnya saling cidira mencidirai, ejek mengejek, kecil mengecilkan, tidak ada keberkahan. Bu, Assalamualaikum. Nyanyi yuk, mau nyanyi? Lagu apa maunya? Kucu-kucu hotahe. Nggak pandai saya itu. Ikan dalam kolam udah digoreng. Jadi yang ketiga, jangan suruh saya nyanyi Pak, saya bukan penyanyi. Oke ya. Yang ketiga,
Apalagi adabnya orang-orang yang menjaga negerinya. Ini menjadi penting. Ya. Tidak pernah terbias terhadap cacian, jelekan, bahkan pujian dari siapapun. Bila engkau mendengar pujian orang tentang dirimu, jadikan itu sebagai cara engkau mempertanggungjawabkan kebaikan yang kau pernah lakukan. Ya. Ini kan menjadi sulit ya. Kita buat baik, tidak ada orang yang puji. Berat nggak tuh? Ada orang, tapi tidak di sini, di kampung saya sana jauh. Dia menyumbang 12 juta untuk acara Maulid Nabi di sebuah masjid. Begitu sudah mulai acara, sambutanlah panitia. Selamat terima kasih saya ucapkan kepada Pak Lurah, terima kasih saya ucapkan Pak Kepling, terima kasih pada panitia, terima kasih. Lewat nama bapak yang nyumbang 12 juta ini. Peninglah kepalanya. Mak dalam ini bah katanya. Awak nyumbang 12 juta tidak disebut nama awak. Gawat kita. Akhirnya merajuk. Pergilah. Langsung buat di grup WA. Kebetulan ada grup WA Badan Kemakmuran Masjid. Awak ini bukan apa-apa kali. Nanti bukan apa kali sebenarnya. Ini masalahnya bukan apa-apa. Tanda pening kepala karena sudah nyumbang 12 juta tapi nama tak disebut. Sini saya kasih tahu. Cara Allah membuat kita berdamai dengan takdir ini. Kadang-kadang kita kelihatan tidak sempurna di mata orang lain. Hati-hati, Pak. Ya. Pemilik takdir kita ini bukan kita, Pak. Pemilik takdir kita ini Allah Subhanahu wa taala. Disinilah jalannya kenapa semua orang yang sedang menjalani hidupnya tidak boleh lepas dari kendali Allah. Orang-orang yang hidup di bumi lingga ini tidak boleh lepas dari harap dan doa kepada Allah supaya berkah hidup kita ini. Laut memberi hasil sejahtera kepada masyarakat. Langit tidak memberi ujian berat kepada masyarakat. Bumi tidak memberi keberatan kepada kehidupan masyarakat. Berkah hadir. Saya kasih tahu, Allah sengaja buat lupa itu panitia menyebut namamu. Kalau disebut namamu, sebagian orang memuji, sebagian orang mencaci, sebagian orang mengkritik, sebagian orang berpikir jelek, sebagian yang lainnya bersangka buruk. Hilang kebaikan karena bercampur yang baik dengan yang jelek. Maka Allah buat panitia lupa menyebut namamu yang menyumbang 12 juta tadi, agar semuanya real. Sakit hatimu, iya. Tapi kalau kau faham, harta yang kau berikan sempurna ikhlasnya hanya karena Allah. Hati-hati, Bu. Nggak pernah dipuji anak sama suami awak makanan yang ibu masak. Pening nggak kepala ibu? Hah? Hei, Bu. Sombong kali ibu-ibu ini ku tengok. Nggak pernah dipuji ya kan? Waktu awak pulang, waktu awak tak masak, suami nanya pulang kerja, buka tudung saji, tidak ada makanan. Anak pulang sekolah, buka tudung saji, tidak ada makanan. Anak nomor 2 pulang sekolah, buka tudung saji, makanan juga nggak ada. Merasa bersalah lah mamanya, ya Allah sedih kali aku, hari ini aku tidak masak. Suamiku dan anakku pulang nanya masakan. Besoknya balas dendam lah mamanya, masak nasi, masak lauk sampai 6 jenis lauknya. Pulang suaminya, diajak sama istrinya, bang ayo makan. Ya Allah dek, tadi ada ulang tahun di kantor kawan abang, sudah makan abang. Mulailah jengkel. Pulang anak nomor 1, ayo kak makan. Udah kenyang mah, tadi jajan di sekolah. Mulai pening. Pulang anak nomor 2 gitu juga, pulang anak nomor 3 gitu juga. Ayo sebagai mama apa mau bilang? Semalam aku ndak masak, kalian tanya aku masak apa? Hari ini ku masak 6 jenis, tak ada satupun kalian yang makan. Capek nggak? Capek nggak? Tapi jangan pernah capek berbuat baik. Hati-hati. Di sinilah letak keislaman kita diuji.
Apakah kita pandai melihat kebaikan kita itu sebagai tujuan dalam hidup kita? Pernah nggak dengar orang sholat duha merajuk? Enceng tahu enceng? Bu, enceng tahu? Kalau dia main alif berondo, udah capek dia, dibilangnya enceng lah saya. Enceng itu berhenti. Paham? Ada orang sholat duha merajuk. Dia baca hadis, riwayat, katanya sholat duha itu meluaskan rezeki. Mulai besok diamalkannya lah sholat duha. Main-main 6 rakaat. Bayangkan itu. Sholat 6 rakaat pulang. Besoknya sholat 6 rakaat pulang. Sudah 70 hari diamalkannya sholat duha ini. Tidak bertambah rezekinya. Mulailah pening kepalanya. Dalam ini bah katanya. Pas ke 71 kali habis sholat duha berdoa lah dia. Ya Allah ya Tuhanku. Ku baca ada satu riwayat kalau orang menjaga sholat duha kau luaskan rezekinya. Hari ini aku sudah sholat duha ke 71 kali ya Allah. Ku tengok-tengok tak ada bertambah rezekiku ini ya Allah. Aku jujur aja nih ya Allah, kalau besok kayak gini juga berhenti aja lah aku sholat duha nih ya Allah. Ada orang merajuk sholat duha. Sini saya kasih tahu ya. Wahai engkau orang yang sholat duha yang tidak pernah tinggal, kalau kau tanya apa rezekimu kalau kau sholat duha, rezekimu kalau kau sholat duha adalah sholat duha. Apa? Apa? Sombong kali. Udahlah, ceng aja lah kita. Rezekinya orang yang sholat duha itu adalah sholat duha. Ustadz, kok gitu? Iya. Semua orang hidup punya pagi. Tidak semua orang yang punya pagi bisa sholat duha. Kau hidup, kau punya pagi, dan hari ini alhamdulillah kau sholat duha. Berarti sholat duhamu itu adalah rezeki. Supaya jangan pening kali, ya kan? Itu yang saya bilang suntuk tadi. Suntuk aja bawaannya. Belum hujan udah pening. Nanti kalau hujan cemana jemuranku ini ya, astagfirullahaladzim. Beristighfar pula dia. Kalau belum nyuci jangan mikiri jemuran, cuci aja dulu. Paham? Orang sekarang kalau nikah kan begitu. Kalau orang dulu nikah ditelepon sama istrinya, bang ada berita gembira bang, awak hamil bang, kata istrinya. Alhamdulillah, buat syukuran suaminya. Syukuran 1 bulan, 2 bulan, 2 bulan 10 hari, 2 bulan 16 hari. Buat syukuran terus. Saking gembiranya istrinya hamil. Anak sekarang kalau nikah, bang, alhamdulillah berita gembira, awak hamil bang. Astagfirullah, kata suami. Lalu kawannya nanya, kenapa istighfar? Aduh, pening kepalaku. Istriku hamil, pening. Kenapa pening? Bingung aku. Nanti kalau dia kuliah berapa ya? Uang kuliah itu mahal kali ya. Masih 1 bulan istrimu hamil udah kau pikirkan dia mau kuliah apa? Enggak oyong kali kepalamu itu. Paham gak kira-kira? Kalau masih hamil sebulan, urusi aja yang sebulan itu maksud saya. Ayo kita berjalan, cita-cita wajib, tapi cita-cita tidak boleh merusak sangka baik pada rezeki Allah. Itu yang menjadi kekuatan. Ya. Jadi inilah perjalanan hidup kita ini. Saya mau ajak kita menjaga nilai itu. Saya suka mendengar berita. Ternyata orang-orang di Kabupaten Lingga, termasuk di Daik ini, orang-orang yang dekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hilangkan itu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah tinggalkan perintah Allah. Karena kalau Allah sudah marah, gawat kita hidup ini. Tahu gawat? Gawat ya. Makanya ayat allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Tahu nggak maksudnya apa itu? Karena di atasnya Allah sebut walana beluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Nanti kau akan aku uji. Apa ujiannya? Rasa takut. Takut apa? Takut mati, takut miskin, takut jelek, takut tua, takut ndak laku. Walju, rasa lapar. Berapa banyak sebab rasa lapar kita saling memfitnah satu sama lain. Padahal dia bukan lapar,
tapi hanya rakus dalam kelaparan. Tahu nggak rakus dalam kelaparan? Sudah makan, tapi belum kekenyangan. Bukan belum kenyang, tapi belum kekenyangan. Hati-hati. Gini, yang tak kau miliki takkan pernah kau pertanggungjawabkan. Itu adalah hiburan bagi kita orang-orang yang beriman. Kalau kau miliki, maka kau akan dimintai pertanggungjawaban. Yang tak kau miliki, takkan pernah kau pertanggung. Kalau kita datang ke kedai, beli 3 barang, jangan bayar 5, rugi. Cukup bayar 3. Dan jangan pernah ange, cemburu, iri sama orang yang beli barang 5. Karena kalau dia ambil 5, dia tak akan mungkin bayar 3. Dia juga harus bayar. Nah, itu dia. Jadi ini nanti menjadi kekuatan dalam hidup kita. Bila Allah kasih musibah, tidak ada tempat kembali yang paling sempurna kecuali hanya kembali kepada Allah. Maka bumi, bunda tanah Melayu ini kita jaga dengan yakin dan sangka baik kepada Allah sebagai orang-orang yang bertauhid di dalamnya. Termasuk tadi disebut dalam ayat yang saya baca tadi, wa naqsim minal amwal. Orang-orang yang tetap merasa nakos. Nakos itu kekurangan. Ada tapi tidak cukup. Bu, mana lebih banyak? 10 juta atau 1 juta? Ibu-ibu mau 10 juta atau 1 juta? Yakin? Saya lanjutkan soalnya ya. Mau 10 juta tapi pengeluarannya 10.500.000 atau mau 1 juta tapi pengeluarannya 5.000? Hah? Bu, mau 10 juta tapi pengeluarannya 10.500.000 atau 1 juta tapi pengeluarannya 5.000 rupiah? Pilih yang mana? 1 juta? Memang gak mau rugi lah ibu-ibu ini. Paham ya? Jadi jangan pernah jelek sangka pada jumlah yang tidak kelihatan banyak. Karena jumlah yang gak kelihatan banyak, kalau Allah sesuaikan dengan takdir dan porsinya, biasanya pengeluarannya juga gak banyak. Jadi jangan terlalu fokus dengan jumlahnya. Cara bersyukur yang paling mudah itu ya begitu. Suami pulang jangan tanya dulu duit. Apa gak pening kepalanya? Dek, kau kasihlah aku masuk dulu ke rumah, dek. Baru kau tanya duit. Ini enggak. Masih lagi di depan pintu suaminya udah tanya duit. Bapak duit enggak hari ini? Enggak deh. Jangan kau pulang, pergi dulu sana. Bawa duit baru pulang. Enggak ada di sini. Saya cuma mau bilang jangan sampai ada. Pulang suamimu bawa uang rezeki itu. Pulang suamimu enggak bawa uang, tapi sehat dia membawa diri yang sempurna. Itu pun bagian dari rezeki. Saya mau cerita sedikit lagi. Ada seorang, tidak saya sebut namanya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi gibah, menjadi pendidikan. Dia marah sama suaminya karena mereka tinggal di rumah mertua, tidak pernah punya rumah baru. Lalu istrinya bilang, "Bang, percumalah kau kerja di perusahaan ternama, tapi kita tidak bisa beli rumah. Aku kepengen kali bang punya uang 1 miliar bang. Kalau aku punya uang 1 miliar bang, bisa bebas aku memilih rumah yang mana saja." Kira-kira begitu. Peninglah suaminya. Kebetulan suaminya kerja di luar kota, naik motor setiap hari, jalan 6 jam. Pergi Senin subuh, pulang Jumat malam. Pergi Senin subuh, pulang Jumat malam. Suatu hari, ya, qadarullah, dapat kabar suaminya tabrakan waktu pulang kerja. Padahal mau pulang ke kampung. Begitu meninggal, tabrakan, seminggu kemudian datanglah surat dari perusahaan asuransi. Dia mendapati uang 1 miliar. Karena suaminya diam-diam mendaftarkan asuransi jiwa. Menangis terseduh-seduh istrinya. Dia bilang kepada dirinya, "Ya Allah, saya salah.
dia bilang kepada Allah untuk dirinya, saya salah. Saya tidak mau 1 miliar ini kalau kau tukar dengan suami saya. Saya mau 1 miliar ini kalau suami saya tetap ada. Tapi ternyata pilihan hidup itu sulit. Makanya jangan pernah kita bersangka jelek kepada hidup yang sedang kita jalani ini. Jangan. Hati-hati. Kalau kita terlalu jumawa, kalau kita terlalu marah dalam perjalanan hidup kita ini, bila Allah sudah memberikan musibah dalam perjalanannya, bisa capek kita melewati hidup ini. Ini hati-hati. Makanya saya ajak kita keberkahan hidup ini. Ayo kita jaga. Saya dalam teori saya bilang diferensiasi. Kabupaten Lingga ini menurut saya harus dijaga tingkat heritage-nya. Boleh jadi hari ini bukan menjadi nilai, besok belum, tapi suatu saat bila ini bisa dipertahankan oleh semua orang-orang beradat berbudaya di tanah Melayu ini, menjadi simbol pulalah Kabupaten Lingga ini menjadi satu kota kabupaten yang bisa mempertahankan nilai-nilai leluhurnya. Dan ini mudah-mudahan bisa dilakukan oleh pemerintah kita. Tepuk tanganlah dulu buat kita semua. Baik, penutup dalam ceramah saya ini. Maka Bapak Ibu, keberkahan rezeki ini menjadi kekuatan kepada kita. Saya mengajak kita semua, satu, jangan pernah menjadi orang yang merusuhi kampung sendiri. Hei, kalau ndak pandai berbuat baik, setidaknya jangan berbuat jahat. Paham nggak? Kalau ndak pandai berbuat manfaat, setidaknya jangan melahirkan mudarat. Itu penting, ya. Karena menjadi orang yang bermanfaat itu nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan pernah lebih pandai memuji rumah orang, tapi sering mencaci rumah sendiri. Kalau masih tinggal di rumah sendiri, pandai-pandailah merasa gembira berada di rumah sendiri. Paham nggak? Paham nggak? Enak nggak tinggal di dai ini? Ibu-ibu, bapak-bapak, enak nggak tinggal di dai ini? Enak nggak? Bagus. Itu penting. Kalau kita bilang rumah orang istimewa, jangan sampai merusak cara sangka kita melihat rumah sendiri juga jauh lebih sejuk. Paham ya? Seenak-enaknya masakan rumah orang, harus lebih gembira makan di rumah sendiri. Itulah tanda kita cinta kepada rumah sendiri. Ini menjadi kekuatan, karena tidak akan ada hebatnya pimpinan di kota ini, di kabupaten ini, kalau tidak dapat dukungan yang sempurna dan doa yang sempurna dari masyarakat. Nggak ada gunanya. Ya, asih underestimate aja, jangan Pak. Kadang-kadang cara Allah memberi rezeki ke kita bukan dari pemerintah, tapi dari cara Allah membuat kita pandai bersabar menjalani hidup ini. Itu menjadi penting. Bisa saja wasilah rezeki kita bukan langsung dari orang yang kita puji, tapi wasilah rezeki kita justru Allah berikan dari ketenangan kita dalam menghadapi semua masalah yang Allah berikan kepada diri kita. Karena tak ada manusia yang tak punya masalah. Itu satu. Yang kedua, ini bagian dari kesimpulan. Pandai-pandailah kita menguatkan potensi negeri kita sendiri. Dan ini harus penting ya. Banyak prestasi di sini, keunikan di sini, kehebatan di sini. Itu harus kita tonjolkan. Ke depan, kepada siapapun pemerintah yang akan melanjutkan perjalanan pembangunan di Kabupaten Lingga ini, maka kita harapkan semua laju perjalanannya hanya untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan budaya serta adat yang ada di sini. Insya Allah berkahlah Kabupaten Lingga ini. Yang ketiga, pandai-pandailah menceritakan baik kepada orang tentang negeri kita ini. Kita pakai modelnya rumah makan Minang. Kalau ada yang tak enak, kasih tahu kami. Kalau ada yang enak, kasih tahu orang lain. Jangan terbalik. Kalau ada yang tak enak, kasih tahu orang lain.
Kalau ada yang enak kasih tahu diri sendiri. Jangan. Ceritakan sama orang yang baik-baik. Hei, sejelek-jeleknya ibu yang kita miliki, tak pernah seorang anak durhaka, berhajat durhaka kepada ibunya. Ibu saya dulu waktu umur 30 pasti cantik. Ibu saya sekarang umur 69 pasti tidak secantik dulu. Tapi rasa cinta dan sayang saya kepada ibu saya yang 69 tidak pernah luntur sejak dia berumur 30. Begitulah maksudnya. Paham nggak? Jadi tidak pernah luntur cinta kita kepada negeri kita ini, Kabupaten Lingga ini. Karena sesulit dan sejelek apapun, kita lahir di sini, besar di sini, membesarkan keturunan-keturunan kita juga di sini, dan insya Allah mendapat keberkahan hidup juga dari sini. Yang terakhir kesimpulannya adalah kepada kita, mari kita berdoa. Saya mengajak kita membaca Ummul Quran. Yang pertama kita hajatkan kepada pahlawan-pahlawan kita yang sudah sejak awal mempertahankan kehebatan bumi Kabupaten Lingga ini. Guru-guru kita, ulama-ulama kita, orang-orang yang sudah mendahului kita. Hari ini Kabupaten Lingga bersyukur merayakan 21 tahun perjalanan kabupatennya. Tentu banyak peran di dalamnya. Tidak peran satu orang, peran banyak orang. Termasuk peran orang-orang yang gak pernah kelihatan tapi tidak pernah berhenti mendoakannya. Kita sempurnakan rasa syukur kita dengan berharap kepada Allah. Allah berikan kepada kita negeri, kota, yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Walihajatina waliniyatina waliniyatin solihah. Al-Fatihah. Terima kasih kepada kita semua. Salam takzim saya kepada seluruh kita yang hadir. Besok saya akan beranjak dari bumi Kabupaten Lingga. Saya akan membawa kenangan cantik di dalam hati dan pikiran saya. Izinkan dan ridhoi bila dalam dakwah saya berikutnya, saya akan mengambil serpihan-serpihan kecil kenangan yang saya miliki tentang Kabupaten Lingga. Setidaknya ini menjadi cermin bahwa saya bergembira memijak bumi Kabupaten Lingga ini. Bila Bapak Ibu mendapati potongan-potongan kecil video-video saya, lalu saya ceritakan yang baik-baik di Kabupaten Lingga, aminkan sebagai doa agar ini menjadi nilai baik untuk anak cucu kita di kemudian hari. Berfikirlah hidup bukan hanya untuk diri sendiri, berfikirlah hidup untuk menjaga keturunan kita sampai ke akhir hayat nanti. Mudah-mudahan ini menjadi doa kita. Amin ya rabbal alamin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Sahhil lana ya Allah, sahhil lana ya Rahman, hillana umurana fid dini wad dunya wal akhirah ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pemilik langit dan bumi, hari ini Kabupaten Lingga ke-21 tahun. Di tengah banyak hajat dan harapan masyarakat, izinkanlah kabupaten kami ini menjadi kabupaten yang Kau ridhoi, berkah dalam kehidupannya, berkah dalam kepemimpinannya, menjadi negeri yang hebat berdaulat dan menjadi negeri yang bermartabat. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hilangkanlah kebencian dari hati kami, karena sesungguhnya kami saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Bila ada sesuatu yang tak sempurna pada cara kami berpikir dan berbuat, berikanlah kemudahan agar kami tidak bersengketa dalam menjalani hidup ini.
Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, berikanlah kemudahan hidup dan kehidupan kepada anak keturunan kami. Jauhkanlah Kabupaten Lingga ini dari mara bahaya, jauhkanlah dari kesulitan. Di acara 21 tahun Kabupaten Lingga ini, kami mengazamkan diri mencintai kabupaten ini, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjaga dengan sempurna kabupaten kami ini menjadi wadah yang sempurna pula, tanah hebat dan tanah berkah bagi anak keturunan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah